3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi Al-Qur'an. Kami ulangi, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surat Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. 4. Menyatakan bahwa kandungan surat Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. 5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Cahayapurnama dikategorikan 1. Menghina Al-Quran dan atau 2. Menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan 1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan itu. 3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum. 5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penelitian agama dan melaporkan kepada yang berwenang. Pendapat dan sikap keagamaan MUI tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal Dr. Haji Anwar Abbas MM MAG berdasarkan a. Keterangan Saksi Habib Nobel Khidir Hasan, Saksi Gus Setiawan, Saksi Muhbur Hanuddin, Saksi Muhsin alias Habib Muhsin, Saksi Syamsu Hilal Esos, Saksi Petri Kasman SP, Saksi Hajah Irina Handono, Saksi Hajah Wilyudin Abdul Rashid Dani SPD, Saksi Iman Sudirman, Saksi Muhammad Rasul Saputra, Saksi Haji Ibnu Baskoro MPA, dan Saksi Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. B. Keterangan ahli agama Islam Dr. Haji Muhammad Hamdan Rashid MA, ahli agama Islam Profesor Dr. Muhammad Amin Suma SHMA MM, ahli agama Profesor Dr. Yunahar Ilyas LC MAG. C. Barang bukti berupa 2 lembar asli surat pendapat dan sikap keagamaan MUI tertanggal 11 Oktober 2016. 18. Dalam rangka menindaklanjuti laporan para pelapor dalam perkara ini, penyidik melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara tersebut muncul pro dan kontra di antara para ahli, baik ahli agama, ahli bahasa maupun ahli hukum, tentang adanya penodaan atau tentang ada tidaknya penodaan atau penistaan agama Islam yang dilakukan oleh terdakwa, baik para ahli yang dihadirkan oleh penyidik maupun para ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum. Berdasarkan keterangan ahli hukum Profesor Dr. Edward Umar Syarif Yaris SHM Hum dan ahli hukum Carlos Jisman Samusir SHMH. Kami dilanjutkan. Kami lanjutkan, Majelis. Alinea kelima, pembuktian, analisa yuridis. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang kami muliakan, penasihat hukum dan sidang yang kami hormati. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah kini pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Dakwaan terhadap terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan ke-1, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156A huruf A KUHP yang menurut KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dirumuskan sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dengan rumusan seperti disebut di atas, maka unsur-unsur 156A huruf A KUHP sebagai berikut. A. Barang siapa. B. Dengan sengaja. C. Di muka umum. D. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
Atau dakwaan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 KUHP yang menurut KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dirumuskan sebagai berikut. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dengan rumusan seperti disebut di atas, maka unsur-unsur pasal 156 KUHP sebagai berikut. A. Barang siapa. B. Di muka umum. C. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan. D. Terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Dalam teori penyusunan surat dakwaan, penuntut umum menyusun dakwaan alternatif. Pada hakikatnya terhadap perbuatan terdakwa didakwa dengan satu dakwaan. Akan tetapi, perbuatan terdakwa memenuhi lebih dari satu rumusan tindak pidana yang masing-masing memiliki kualifikasi yang sederajat. Sehingga, berdasarkan alat bukti yang ada, penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam membuktikan unsur-unsur delik yang didakwakan. Apakah terhadap perbuatan terdakwa ini telah memenuhi unsur alternatif ke-1, pasal 156A huruf A KUHP, atau dakwaan alternatif kedua, pasal 156 KUHP, akan dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini. Bahwa dalam dakwaan alternatif ke-1 pasal 156A huruf A KUHP yang patut mendapat perhatian adalah bukan sekedar terpenuhnya unsur-unsur pasal yang dirumuskan dalam pasal 156A huruf A KUHP, tetapi juga dapat diliput oleh penjelasan pasal, kami ulangi, tetapi juga harus diliputi oleh penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 garing PNPS tahun 1965 yang menyatakan maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, ataupun perbuatan lain. Huruf A, tindak pidana yang dimaksud di sini ialah yang semata-mata garing atau pada pokoknya ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 garing PNPS tahun 1965 tersebut, maka untuk dapat dihukumnya seseorang yang melakukan delik penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156A huruf A KUHP haruslah dipenuhi syarat bahwa perbuatan tersebut ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina agama. Mengikuti Pilkada Bangka Belitung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Bangka Belitung yang diusung oleh PKB, PIB, PNBK, dan beberapa partai kecil lainnya. Pada masa kampanye, oleh Panwaslu Kabupaten Belitung Timur, banyak ditemukan anjuran untuk tidak memilih pemimpin non-muslim, mengacu kepada surat Al-Maidah ayat 51, baik dalam bentuk khotbah pada saat sholat Jumat maupun dalam bentuk tulisan berupa selebaran antara lain berisi peringatan untuk umat Islam 18 Februari 2007. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani Kristen menjadi pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian orang lain, sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk dalam golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dari pengertian ayat di atas adalah kita sebagai umat Islam dilarang mengangkat pemimpin, gubernur, bupati, kepala desa, kepala keluarga dari orang-orang yang beragama lain. Karena kalau kita memilih salah, maka kita sudah dianggap Allah Subhanahu wa taala sudah keluar dari agama Islam. Dari itu disebut murtad. Kita harus melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada musibah tsunami di Aceh beberapa tahun yang lalu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murka, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. 2. Bahwa dalam Pilkada Gubernur Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2007 tersebut, terdakwa tidak terpilih menjadi gubernur. Penyebab tidak terpilihnya terdakwa sebagai gubernur, selain karena banyak calon pemilih, pasangan terdakwa dan saksi Dr. Eko Cahyono yang tidak mendapatkan kartu panggilan, juga karena tidak ada elit politik, kami ulangi, kartu panggilan, juga karena ada elit politik di Bangka Belitung menggunakan surat Al-Maidah ayat 51 untuk mempengaruhi konstituen. 3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, terdakwa membuat sebuah buku yang berjudul Merubah Indonesia, The Story of Basuki Cahayapurnama, yang diedarkan di toko buku dan diunggah di internet. Pengalaman tentang salah satu penyebab ketidakterpilihan terdakwa dalam Pilkada Bangka Belitung menjadi bagian dari buku yang ditulis pada halaman 40 buku tersebut, yaitu, selama karir politik saya dari mendaftarkan diri sebagai anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi sampai mengikuti pemilu, kampanye pemilihan bupati, bahkan sampai gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat.
dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme. Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum politik karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. Dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51. Isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka. Dengan tambahan, jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman. Padahal, setelah saya tanyakan kepada teman-teman, ternyata ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi di tempat itu. Jadi jelas, bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan. Karena di NKRI, kepala pemerintahan bukanlah kepala agama garing iman kepala. Bagaimana dengan oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Kristen? Mereka menggunakan ayat di surat Galatia 6.210. Isinya, selama kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dari uraian fakta-fakta terkait pengalaman terdakwa terkait ketika mengikuti Pilkada Gubernur Provinsi Bangka Belitung di atas, dapat diketahui bahwa ada kekecewaan terdakwa terhadap perilaku orang lain yang disebut sebagai elit politik yang menggunakan Al-Maidah 51 dalam pilkada. Dengan demikian, yang dimaksud oleh terdakwa dengan elit politik adalah ditujukan lebih kepada orang lain yang menggunakan surat Al-Maidah 51 tersebut daripada Al-Maidah itu sendiri. B. Fakta-fakta terkait keikutsertaan terdakwa dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. 1. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 terdakwa telah terdaftar sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 yang berpasangan dengan Dr. Haji Jarod Syaful Hidayat MSI selaku bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta di Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD DKI Jakarta. 2. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 setelah mendaftar sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta bertempat di kantor DPP Partai Nasdem pada saat deklarasi pencalonan terdakwa sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, terdakwa memberikan sambutannya yang pada pokoknya antara lain terdakwa meminta lawan politiknya untuk tidak pakai surat Al-Maidah 51 dalam berkompetisi dengan ucapan, silakan kita berdebat, kalau cuma bilang jangan pilih dia karena pakai surat Al-Maidah 51. Apa surat ini? Ini tentu saya kira, tapi saya yakin ini tentu akan bawa pertaruhan ketika pertama kali bangsa ini kita bercita-cita menjadikan negara Indonesia. 3. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2014-2017 mengadakan kunjungan di tempat pelelangan ikan TPI Pulau Pramuka DKI Jakarta. Namun setelah itu terdakwa juga mengucapkan, jadi saya ingin cerita nih supaya Bapak Ibu semangat. Jadi gak usah pikir, nanti kalau nggak bisa kepilih pasti aku program bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Iya kan? Dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu, program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak dalam menuraninya, nggak bisa memilih Ahok, nggak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalau terima nggak enak dong, jadi utang budi. Jangan Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan loh, kena stroke. 4. Pada tanggal 7 Oktober 2016 di Balai Kota Jakarta, terdakwa memberikan penjelasan atas ucapan terdakwa di Kepulauan Seribu sebagai berikut. Ya, silakan aja, karena kan kalimatnya kalau kalian ikutin videonya, kan jelas saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan pada masyarakat di Pulau Seribu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang yang rasis pengecut. Kira-kira kalau katakan sekarang menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya, pengalaman dari tahun 2003 berpolitik, saya temukan lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih pakai ayat Al-Quran. Ada yang salah nggak? Salah konteksnya. Bukan itu. Konteksnya jangan pilih Nasrani Yahudi. Jadi
temanmu, sahabatmu sudah terjemahan asli. Bukan jadi bilang saya mencampuri urusan agama, saya sekolah Islam, SD, SMP. 9 tahun, jadi saya menemukan banyak yang rasis dan pengecut menggunakan ayat suci di dalam Al-Quran. Tidak maksudnya seperti itu di presiden seperti itu. Dari fakta-fakta terkait keikutsertaan terdakwa dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun periode 2017-2022 di atas, apabila ditinjau dari struktur bahasa dan makna kalimat terhadap ucapan terdakwa di Kepulauan Seribu, dapat diketahui jika terdakwa yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta telah menuduh kepada orang lain yang dianggap telah membohongi konstituen masyarakat calon pemilih dengan Al-Maidah 51. Dalam sekaligus menuduh masyarakat konstituen telah dibodohi oleh orang lain dengan Al-Maidah 51 dalam pemilihan daripada tuduhan bohong terhadap Al-Maidah itu sendiri. Di samping itu menurut Wirjono Projodikoro, apabila ditinjau dari teori ilmu hukum pidana, dikenal adanya 3 bentuk kesengajaan, yaitu 1. Kesengajaan sebagai maksud objek als untuk mencapai suatu tujuan, dolus directus, dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan. 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian opset mat zakar khalbert nazin atau not zakar sikit bet mosdazin. Dalam hal ini, perbuatan berakibat yang dituju namun akibat yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Kesengajaan dengan sadar kepastian apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti, atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai 2 akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan, maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam kesengajaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori ini membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu atau sengaja. Panwaslu Kabupaten Belitung Timur. Kemudian Panwaslu Kabupaten Belitung Timur meneruskan ke Panwaslu Provinsi Bangka Belitung. Oleh Panwaslu Provinsi Bangka Belitung dirapatkan dan disimpulkan ada dugaan tindak pidana pemilihan dan diteruskan kepada penyidik Polri. Tetapi oleh penyidik Polri dinyatakan tidak ada tindak pidana pemilu. Berdasarkan A. Keterangan saksi Dr. Eko Cahyono, saksi Zuhri, dan B. Keterangan terdakwa. 6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 terdakwa telah membuat sebuah buku yang berjudul Merubah Indonesia atau The Story of Basuki Cahayapurnama yang beredar di toko buku dan diupload internet. Pengalaman tentang salah satu penyebab ketidakterpilihan terdakwa dalam Pilkada Bangka Belitung menjadi bagian dari buku yang ditulis pada halaman 40 tersebut, yaitu selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi sampai mengikuti pemilu, kampanye, pemilihan bupati, bahkan sampai gubernur.
ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme. Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. Dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51. Isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka. Dengan tambahan, jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman. Padahal, setelah saya tanyakan kepada teman-teman, ternyata ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang Muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi di tempat itu. Jadi jelas, bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena di NKRI, kepala pemerintahan bukanlah kepala agama atau imam kepala. Bagaimana dengan oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Kristen? Mereka menggunakan ayat di surat Galatia 6.210. Isinya, selama kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berdasarkan A. Keterangan saksi Habib Novel Haidir Hasan, saksi Gus Coy Setiawan, saksi Muhammad Burhanuddin SH, saksi Muhsin alias Habib Muhsin, saksi Samsu Hilal, saksi Pedri Kasman, saksi Hajah Iren Handono, saksi Wilyudin Abdul Rasid Dani, saksi Imam Sudirman, saksi Muhammad Asro Isa Putra, saksi Ibnu Baskoro, saksi Nandi Nasabani, dan saksi Dr. Eko Cahyono. B. Keterangan ahli digital forensik M. Nuh Azhar. C. Keterangan terdakwa. D. Barang bukti satu buah buku yang berjudul Merubah Indonesia, The Story of Basuki Cahayapurnama. Tidak selamanya orang miskin dilupakan, yang terbit pada tahun 2008. 7. Bahwa sekitar tahun 2015, ketika melakukan briefing di Balai Kota Jakarta tentang pembangunan suatu masjid dengan halaman yang luas dan di password kafir. Berdasarkan A. Keterangan terdakwa, B. Barang bukti, satu buah flash disk merek SanDisk Cruiser warna hitam merah berisi file video berjudul Ahok Indonesia Religious Tolerancy of Trial Talk to Al Jazeera yang diunduh dari link YouTube. Kemudian file video berjudul Ahok Usul nama Wifi Al-Maidah 51 kafir sebagai passwordnya yang diunduh dari link YouTube. 8. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 terdakwa telah terdaftar sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 yang berpasangan dengan Dr. Andes Haji Jarod Saiful Hidayat, MSI, selaku bakal calon gubernur DKI Jakarta di Komisi Pemilihan Umum Daerah Atas. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 607/KPU /data Prof /10/Romawi 11/2016 tanggal 29 November 2016 perihal jawaban permohonan keterangan tertulis yang ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta. C. Keterangan terdakwa. 9. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 di kantor DPP Nasdem pada saat deklarasi pencalonan terdakwa sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, terdakwa memberikan sambutannya. Pada pokoknya antara lain terdakwa meminta lawan politiknya untuk tidak memakai surat Al-Maidah 51 dalam kompetisi dengan ucapan antara lain, silakan kita berdebat. Kalau cuman bilang jangan pilih dia karena pakai surat Al-Maidah 51. Apa surat ini? Ini tentu saya kira, tapi saya yakin ini tentu akan bawa pertaruhan. Ketika pertama kali bangsa ini kita bercita-cita menjadikan negara Indonesia dan seterusnya. Berdasarkan A. Keterangan saksi Habib Novel Haidir Hasan, saksi Muhsin alias Habib Muhsin, saksi Pedri Kasman, saksi Hajah Iren Handono, saksi Muhammad Burhanuddin, saksi Ibnu Baskoro, dan B. Surat berupa
Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 4182-FKF-2016 tanggal 22 November 2016. Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 42233-FKF-2016 tanggal 29 November 2016. C. Keterangan terdakwa. D. Barang bukti berupa 1 buah flash disk warna ungu DT101G24 GPU USB 2.0/30. 1 buah flash disk berwarna merah hitam SanDisk 16 GB berisi video rekaman jumpa pers di Nasdem pada tanggal 21 September 2016. Dilanjutkan. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2014-2017 mengadakan kunjungan ke tempat pelelangan ikan TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu, Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta dalam program kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan STP, didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI. Pada kegiatan tersebut, terdakwa berpidato menyampaikan sambutan di hadapan para nelayan, masyarakat, serta aparat setempat. Materi yang disampaikan terdakwa antara lain tentang program budidaya perikanan dengan persentase keuntungan 80% untuk nelayan dan 20% untuk Pemprov DKI Jakarta. Namun selain itu, terdakwa juga mengucapkan, jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikirkan nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Nggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih karena saya takut masuk neraka, karena dibodohin, begitu ya? Enggak Bapak, karena inikah panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa milih Ahok, nggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gua kalau terima nggak enak dong. Jadi utang budi, jangan Bapak Ibu punya perasaan nggak enak nanti mati pelan-pelan lo karena stroke. Dengan pidato terdakwa tersebut, saat itu tidak ada masyarakat Kepulauan Seribu yang bereaksi untuk menunjukkan ketidaksetujuannya. Berdasarkan keterangan saksi Habib Novel, Caidir Hasan, saksi Gus Coy Setiawan, saksi Muhammad Burhanuddin, saksi Muhsin alias Habib Muhsin, saksi Samsul Hilal, saksi Ferdi Kasman, saksi Hajah Irene Handono, saksi Wilyudin Abdul Rashid Dani, saksi Uliardi, saksi Iman Sudirman, saksi Nurholis Majid, saksi Muhammad Asroi Saputra, Haji Ibnu Baskoro, saksi Jainuddin alias Panel, saksi Sabudin alias Dani, saksi Dr. Ranes Nandi Saknak Sabandi, dan saksi Bambang Waluyo Wahab. B. Surat berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 4138/FKF 2016 tanggal 22 November 2016. C. Keterangan terdakwa. D. Barang bukti berupa 1 keping DVD-R merek Sony 4,7 GB GBH 210152054 berlabel 27 September 2016, Gubernur Basuki C.T. Purnama kunjungan ke Pulau Seribu dalam rangka kerjasama dengan STP. 11. Terhadap kalimat yang diucapkan terdakwa pada tanggal 27 September 2016 di Kepulauan Seribu tersebut mempunyai makna sebagai berikut. Ditinjau dengan menggunakan unsur kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan
SPOK. Kalimat ucapan terdakwa di atas adalah kalimat pasif karena predikatnya memiliki awal di untuk memahami maksud kalimat yang diucapkan terdakwa tersebut dapat dilakukan pembedahan kalimat. Bapak Ibu dibohongi orang, pakai surat Al-Maidah 51. Bapak Ibu, subjek yang diajak bicara adalah oleh terdakwa. Dibohongi predikat, orang objek, pakai surat Al-Maidah 51, keterangan alat. Menurut kaidah bahasa Indonesia dalam kalimat pasif yang berstruktur SPOK, yang menjadi sorotan adalah subjek, yakni Bapak Ibu adalah orang yang diajak bicara oleh terdakwa, yaitu masyarakat Kepulauan Seribu yang 99% beragama Islam. Selanjutnya nilai surat Al-Maidah 51 sebagai keterangan alat memiliki nilai positif atau negatif tergantung dari predikatnya. Jika nilai predikatnya positif, misalnya dinasihati, maka nilai surat Al-Maidah 51 menjadi positif. Maka ketika terdakwa memakai kata dibohongi dalam predikat pasif dibohongi, surat Al-Maidah 51 memiliki nilai negatif. Karena sebagai alat kebohongan, dengan demikian orang sebagai objek adalah yang membohongi Bapak Ibu yang diajak bicara terdakwa. Atau setidaknya Bapak Ibu yang diajak bicara terdakwa sebagai subjek adalah yang dibohongi oleh orang. Memaknai kalimat ucapan terdakwa ditinjau dari struktur kalimat adalah sebagai berikut. Orang dengan kalimat, jadi jangan percaya sama orang. Terdakwa mengajak orang yang diajak bicara yaitu masyarakat Kepulauan Seribu yang 99% beragama Islam supaya jangan mempercayainya orang. Kalimat kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya adalah dalam konteks pilkada karena terdakwa adalah Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon Gubernur DKI Jakarta periode berikutnya yang merupakan jabatan kepala daerah yang mengangkatnya berdasarkan pemilihan. Kalimat ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 maknanya adalah ada orang yang membohongi pakai menggunakan surat Al-Maidah 51, di mana surat Al-Maidah 51 berdasarkan unsur kalimat sebagai keterangan alat adalah sebagai alat kebohongan. Rangkaian kata pakai surat Al-Maidah 51 yang merupakan unsur keterangan alat sebagai alat kebohongan yang dipakai untuk membohongi menunjukkan bahwa terdakwa menganggap dirinya mempunyai pemahaman yang benar tentang surat Al-Maidah 51. Sedangkan orang lain dipandang oleh terdakwa memiliki pemahaman yang salah tentang makna surat Al-Maidah 51. Pemaknaan surat Al-Maidah 51 sepanjang tidak dimaknai, maka menurut pemahaman terdakwa, maka Al-Maidah diposisikan sebagai sumber kebohongan. Berdasarkan A. Keterangan saksi Irena Handono dan saksi Yuli Hardi. B. Keterangan ahli agama Habib Rizik, ahli bahasa Indonesia Profesor Mahyuni dan ahli bahasa Indonesia Profesor Dr. Hermanenggalus Bambang Kaswanti Purwo. 12. Bahwa kegiatan terdakwa tersebut telah diliput dan direkam oleh Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta, kemudian pada tanggal 28 September 2016, Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan terdakwa tersebut dengan cara menggugah rekaman video kegiatan terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 di Pulau Pramuka dengan judul Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kunjungan ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka program kerjasama Provinsi DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan STP yang berdurasi 1 jam 48 menit ke akun YouTube Pemprov DKI Jakarta sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Pada rekaman video tersebut sekira menit ke 24.00 sampai dengan menit ke 25.00 terdakwa mengucapkan kata-kata
Jadi saya ini ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikirkan nanti kalau nggak pilih pasti Ahok programnya bubar. Nggak saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja ada dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berprasangka nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibohongi gitu ya. Nggak apa. Karena inikah panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak dengan nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gua kalau terima nggak enak dong jadi utang budi. Jangan Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan karena stroke. Berdasarkan A. Keterangan saksi Nurkolis Majid. B. Keterangan ahli digital forensik Kombes Pol M. Nuh Al-Azhar. C. Surat berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 4138 tanggal 22 November 2016. D. Barang bukti berupa 1 keping unit DVDR merek Sony 4,7 GB GBH 21015 2054604 berlabel 27 September 2016 Gubernur Basuki Cahayapurnama kunjungan ke Kepulauan Seribu dalam rangka kerjasama dengan STP.